Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia Rahmatul Miraj dari kelas TEP2 dengan NIM J1B021054. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Pentingnya etika profesi keteknikan bagi suatu profesi. Etika profesi penting untuk suatu profesi karena melibatkan panduan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku dan keputusan para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Di antaranya ada beberapa alasan kenapa suatu etika profesi begitu penting dalam suatu profesi. Di antaranya adalah melindungi klien atau pelanggan, di mana etika profesi membantu melindungi kepentingan dan kesejahteraan klien ataupun pelanggan. Kemudian, membangun kepercayaan masyarakat. Di sini, etika profesi berkontribusi pada pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Ketika para profesional bertindak dengan jujur, adil, dan etis, masyarakat akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan jasa atau produk dari profesi tersebut. Kemudian, menjaga integritas profesi. Etika membantu menjaga integritas profesi. Profesi yang dipegang oleh individu yang mengikuti standar etika tinggi cenderung lebih dihormati dan dihargai baik oleh seorang sesama profesional maupun masyarakat umum. Kemudian, mengatasi konflik kepentingan. Etika membantu para profesional menghadapi dan mengatasi konflik kepentingan. Kode etik dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan di situasi yang kompleks dan dapat membantu menghindari konflik yang merugikan. Kemudian, mendorong pengembangan profesionalisme. Etika memainkan peran penting dalam pengembangan profesionalisme. Para profesional yang secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip etika cenderung memiliki tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi, membantu meningkatkan reputasi dan kualitas profesi tersebut. Sebagai mahasiswa yang mengambil penjurusan atau bidang di teknik pertanian, kedepannya saya melihat diri saya atau cita-cita saya yang saya harapkan yaitu dapat terlibat dalam pengembangan atau penerapan teknologi pertanian, kemudian dalam teknologi pertanian yang modern, kemudian termasuk penggunaan sensor seperti robotika maupun teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kemudian juga dapat berperan dalam bidang manajemen lingkungan pertanian, seperti yang meliputi menangani aspek-aspek lingkungan dalam pertanian, termasuk manajemen air, kemudian keberlanjutan dan pengelolaan limbah pertanian. Tentu saja dalam profesi ini nantinya memiliki beberapa etika profesi yang yang dituntut untuk menjadi seorang profesionalis dalam bidangnya. Yang pertama yaitu memiliki integritas, di mana profesional di bidang agri-teknologi ini dan agribisnis ini tentunya diharapkan untuk bertindak dengan integritas tinggi. Ini mencakup penyajian data yang akurat, kemudian transparansi dalam praktik bisnis, dan kemudian menjauhi perilaku yang dapat merugikan pihak lain tentunya. Kemudian ada kepentingan pelanggan atau petani, di mana fokus utama seorang profesional yaitu adalah untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pelanggan atau petani. Mereka harus memberikan solusi dan layanan yang terbaik, kemudian yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan klien tanpa adanya konflik kepentingan. Kemudian ada pematuhan terhadap regulasi. Di sini profesional harus mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku di bidang agri-teknologi dan agribisnis. Ini mencakup aspek legalitas lingkungan dan etika dalam pengembangan dan pemasaran produk. Kemudian ada konservasi sumber daya alam. Profesional di bidang ini tentunya
Profesional di bidang manajemen lingkungan pertanian diharapkan untuk mempromosikan, kemudian dan mengimplementasikan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga dan mengkonservasi sumber daya alam seperti tanah, air, dan biodiversitas. Kemudian partisipasi komunitas, di mana profesional harus terlibat dalam komunitas dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan lokal dan memastikan bahwa praktik pertanian tidak merugikan masyarakat setempat. Kemudian, sebagai mahasiswa yang mengikuti program MBKM Kewirausahaan, tentunya ada beberapa etika yang perlu diperhatikan untuk dapat mengembangkan atau dapat berjalan lancarnya kegiatan tersebut. Di antaranya yaitu integritas, yaitu yang meliputi untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam dunia bisnis. Hindari pelanggaran hukum dan tetap operasional dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian kepatuhan terhadap hukum-hukum yang berlaku mengenai dunia bisnis, kemudian transparansi, tiada kebohongan antara mitra maupun sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab yang besar terhadap sosial maupun lingkungan. Kemudian ada profesionalisme tentunya, kemudian ada kualitas dan keamanan produk yang diharapkan dapat memberikan produk-produk terbaik untuk dipasarkan kepada masyarakat, kemudian pengelolaan konflik kepentingan, kemudian inovasi yang berkelanjutan, dan kerjasama dan kolaborasi, serta pengembangan tim. Di samping itu pula, ada beberapa hal yang sangat harus diperhatikan untuk tidak dilakukan selama berwirausaha atau sebagai beberapa halnya itu diantaranya adalah pelanggaran hukum yang tentunya dapat menyebabkan hal atau konsekuensi yang lebih besar. Ada kebohongan, manipulasi informasi, ada penipuan pelanggan yang dapat merusak kepercayaan daripada masyarakat dan konflik kepentingan, menghindari tanggung jawab sosial, kemudian praktik bisnis yang tidak etis, kemudian penghindaran kontribusi kepada komunitas, dan ketidaksetaraan atau diskriminasi, kemudian ada berpasangan dengan mitra yang tidak etis dan berkonflik dengan standar profesi. Ini merupakan hal-hal yang bisa kita hindari untuk dapat mengembangkan atau dapat memiliki wirausaha atau yang dapat berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan yang sangat singkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun pengucapan dan kurangnya ilmu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.